Halo teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Hanya Eyunoia. Kali ini saya akan membahas sebuah film Bollywood yang berjudul Student of the Year 2. Student of the Year 2 adalah film yang berasal dari negara India yang dirilis pada tahun 2019. Student of the Year 2 sendiri berdurasi 2 jam 25 menit, tapi tenang saja karena akan saya rangkum seringkas mungkin. Oke, langsung saja ke ceritanya. Perkenalkan, inilah tokoh utama kita, yaitu Rohan Sakdev. Rohan sedang ngobrol sama temannya yang bernama Pugi. Jadi Rohan ini sedang menceritakan kisah cintanya dengan perempuan bernama Mia. Rohan dan Mia sudah bersama selama 12 tahun, yaitu hampir seluruh masa sekolah mereka. Tapi sayangnya saat kuliah Rohan dan Mia harus berpisah, karena Mia kuliah di sebuah kampus yang bernama Saint Teresa, sedangkan Rohan kuliah di kampus yang bernama Pisorial Chamandas. Rohan dan teman-temannya sedang berlatih kabadi. Kabadi adalah sebuah olahraga yang populer di India. Setelah selesai latihan, Rohan berkelahi dengan temannya yang bernama Abhishek. Rohan pun pulang sambil marah-marah. Tapi saat di rumah, kemarahan Rohan hilang seketika saat dia mengetahui bahwa dia mendapatkan beasiswa olahraga dan bisa berkuliah di Saint Teresa. Hari pertama Rohan di Saint Teresa, Rohan langsung mencari Mia. Rohan pun menemukan Mia di aula kampus. Di aula tersebut ada juga seorang perempuan yang sedang latihan menari. Dan nama perempuan itu adalah Shreya. Ketika Shreya sedang berlatih menari, Rohan memanggil Mia. Itu membuat Shreya terganggu dan menghentikan tariannya. Shreya kemudian berbicara dengan Rohan. Shreya bilang bahwa Shreya pernah melihat Rohan sebelumnya. "Bukankah kau anak Pisori?" ucap Shreya. Rohan lalu menjawab, "Aku mahasiswa baru di sini, aku baru mendaftar." Lalu Shreya bilang jika standar Teresa sudah turun. Tidak terima dengan pernyataan Shreya. Rohan pun membalas pernyataan Shreya tersebut. Rohan bilang standar Teresa akan turun jika Shreya yang mengaturnya. Sejak saat itu Rohan dan Shreya saling bermusuhan. Mia dan Rohan sedang makan di kantin. Di Saint Teresa akan ada kompetisi menari. Lalu Rohan mengajak Mia untuk berpasangan dalam kompetisi menari itu. Tapi Mia tidak mau menjawab dan pergi ke kelas. Rohan lalu mengejar Mia, dan bertanya, "Kenapa kau sepertinya berubah?" tanya Rohan. Lalu Mia menjawab, "Hidup tak selalu sama." Mia bilang jika dia berada di Saint Teresa untuk mengejar mimpinya. Lalu Rohan bilang, alasan dia pindah ke Saint Teresa adalah Mia. Tapi Mia malah menjawab jika dia tidak pernah meminta Rohan untuk pindah ke Saint Teresa. Rohan nampak kecewa dengan perkataan Mia. Apel pagi di Saint Teresa. Di sini kita diperkenalkan tokoh baru yang bernama Manav. Manav adalah kakak Shreya sekaligus kapten tim olahraga di Saint Teresa. Manav adalah sosok pria yang keren, berwibawa dan kaya tentunya. Ditambah ayahnya adalah pemilik kampus, itu membuat Manav sangat populer di Saint Teresa. Tidak heran jika para gadis menyukainya, termasuk Mia. Mia sedang berlatih menari, dan Rohan hanya memandangi Mia dari kejauhan, karena Rohan berpikir Mia sudah berubah dan sudah jauh darinya. Tiba-tiba saja Shreya datang dan bilang jika Rohan mencoba memikat gadis yang salah. Seketika Rohan bilang jika Shreya bukanlah tipenya. Lalu Shreya bilang, "Bukan aku, tapi pelatih Kuljit." Pelatih Kuljit adalah pelatih tim olahraga Saint Teresa. Jika kau merayunya, dan bisa masuk tim olahraga Saint Teresa, maka Mia akan kembali dekat denganmu, ucap Shreya. Karena ingin memikat Mia, Rohan pun mengikuti saran Shreya. Rohan lalu mendatangi pelatih Kuljit. Rohan mencoba merayu pelatih Kuljit dengan menunjukkan tubuhnya yang atletis. Rohan bilang jika dia ingin masuk ke dalam tim. Saat sedang menunjukkan otot-ototnya, asisten pelatih Kuljit datang dengan membawa kopi. Dan terlihat pelatih Kuljit sangat mesra dengan asistennya yang satu jenis itu. Ternyata pelatih Kuljit adalah seorang lesbi. Dan ternyata Rohan sedang dikerjai oleh Shreya. Tapi tetap saja pelatih Kuljit memberikan kesempatan kepada Rohan untuk masuk ke tim olahraga, dengan mengikuti seleksi. Seleksi pertama Rohan adalah lomba lari 100 meter. Sebelum lomba dimulai, Rohan melihat Mia yang sedang memandangi Manav dengan penuh kekaguman. Lalu pelatih Kuljit melihat Rohan memakai sepatu biasa dan bukan sepatu untuk lomba lari, lalu pelatih Kuljit pun meremehkan Rohan.
Dan lomba pun dimulai. Terlihat Manaf memimpin di depan. Tapi Rohan mampu mengimbangi Manaf, dan para penonton pun mulai kagum kepada Rohan, termasuk Mia. Rohan akhirnya memenangkan lomba lari tersebut. Pelatih Kuljit yang tadinya meremehkan Rohan pun terkejut. Karena memenangkan lomba lari itu, Mia merasa kagum kepada Rohan. Mia dan Rohan pun kembali dekat. Mia lalu mengajak Rohan untuk berpasangan dalam kompetisi menari. Di suatu malam Rohan dan Mia pergi jalan-jalan. Lalu ada sebuah pembuatan tato. Mia lalu bilang kepada Rohan untuk mentato tubuhnya. Tapi Rohan bilang jika tato akan tinggal selamanya. Hari ini aku menyukainya tapi besoknya tidak lagi. Lalu Mia bilang kepada Rohan untuk mentato tubuhnya dengan apa yang akan selalu disukai oleh Rohan. Lalu Rohan bilang jika selama ini dia hanya punya satu mimpi yaitu mewujudkan impian Mia. Hari itu milik mereka tapi kita akan merebut tahun ini aku berjanji padamu, ucap Rohan. Rohan menjalani seleksi terakhir untuk masuk tim olahraga. Kabadi adalah olahraga utama dan untuk masuk ke tim Rohan harus menunjukkan kemampuannya dalam kabadi. Kabaddi is king, so do not stoop. Tapi sayangnya Rohan gagal, dan dia pun tidak jadi masuk ke dalam tim olahraga Saint Teresa. Di ruang ganti Mia sedang mengobati telinga Rohan yang terbentur saat bermain kabadi. Lalu Manaf datang dan mengundang Rohan dan Mia ke pesta ulang tahunnya yang akan diadakan di sebuah klub malam. Saat berada di klub malam itu, ternyata ada teman-teman Rohan dari Pisori. Pugi dan lainnya pun meminta Rohan untuk memasukkan mereka ke dalam pesta sebagai temannya. Tapi Rohan tidak bisa memasukkan teman-temannya dan Rohan pun masuk ke dalam pesta bersama Mia. Lalu Shreya datang dan mengatakan bahwa Rohan mengundang Pugi dan teman-temannya ke dalam pesta. Pugi dan anak-anak Pisori pun masuk ke dalam pesta Manaf. Saat di dalam, Pugi dan anak-anak Pisori menyanyikan lagu ulang tahun untuk Manaf. Tapi lirik lagu ulang tahunnya membuat Manaf kesal dan akhirnya Manaf pun menyuruh teman-temannya untuk mengusir anak-anak Pisori itu. Saat Pugi dan teman-temannya diusir dan ditendang dari pesta ulang tahun Manaf, Pugi dan teman-temannya marah kepada Rohan karena mereka pikir Rohan yang memasukkan mereka, tetapi saat mereka dipukuli dan diusir Rohan malah diam saja. Pugi dan teman-temannya pun pergi dari klub malam itu. Keesokan harinya Rohan memarkir sepedanya di tempat parkir yang biasanya digunakan oleh Shreya. Karena tidak terima tempat parkir yang biasanya digunakan olehnya digunakan Rohan, Shreya pun mengecat sepeda Rohan dengan warna pink. Rohan lalu melaporkan Shreya kepada dekan. Setelah itu ayah Shreya dipanggil oleh dekan. Setelah mendapat keluhan dari dekan, Shreya langsung ditampar oleh ayahnya. Rohan tidak menyangka jika ayah Shreya akan melakukan hal tersebut. Karena kasihan Rohan lalu mendatangi Shreya dan mengajak berdamai dan berteman. Tapi Shreya sedang marah. Karena itu Shreya menolak ajakan damai dari Rohan. Shreya bilang kompetisi menari tinggal beberapa hari lagi, jangan melemah sekarang atau sensasi untuk menjatuhkanmu akan hilang, ucap Shreya. Sebelum kompetisi menari dimulai Rohan menunjukkan sebuah tato bertuliskan Mia di lengannya. Seperti yang Mia minta untuk mentato tubuhnya dengan apa yang akan selalu disukai oleh Rohan. Kompetisi menari pun dimulai. Rohan tampil sangat baik di kompetisi tersebut namun sayangnya Mia malah terjatuh, Mia dan Rohan tereliminasi. Lalu Shreya dan Manaf menjadi pemenang kompetisi menari tersebut. Saat di rumah Rohan kepikiran Mia yang sedang bersedih, Rohan pun pergi ke rumah Mia. Tapi saat sampai di rumah Mia, Rohan terkejut melihat Mia yang sedang berduaan dengan Manaf. Dan ternyata Mia sudah saling pandang-pandangan dengan Manaf sejak latihan menari sebelum kompetisi. Mia juga sengaja menjatuhkan dirinya saat kompetisi menari agar Manaf yang memenangkan kompetisi menari tersebut. Rohan yang kecewa sekaligus marah langsung memukul Manaf. Rohan pun tidak mengucapkan kata-kata apapun kepada Mia dan langsung pulang sampai keesokan harinya Rohan dipanggil oleh dekan, lalu dekan memberikan surat pengeluaran untuk Rohan karena telah memukul Manaf. Saat keluar dari Teresa Rohan dihadang oleh Manaf dan teman-temannya. Manaf meminta maaf soal Mia, Manaf juga bilang jika dia tidak suka kalah. Teresa's got champ, Rohan succeed. Lalu Rohan bertanya kenapa harus melibatkan Mia untuk mengalahkanku.
Lalu Manaf menjawab jika dia tidak membuat hubungan dengan Mia untuk mengalahkan Rohan. Lihat dirimu, dan lihat diriku. Mia hanya memilih pria yang lebih baik, ucap Manaf. Mendengar hal tersebut Rohan langsung memukul Manaf. Lalu Manaf dan teman-temannya mengeroyok Rohan. Saat Rohan dipukuli oleh Manaf, Mia datang dan menangis lalu pergi begitu saja. Setelah itu Rohan galau selama 4 hari. Rohan hanya memandangi lengannya yang sudah ditato dengan nama Mia. Setelah galau beberapa hari Rohan sadar jika tidak ada gunanya bersedih. Karena itu Rohan ingin membalas Manaf dengan merebut trofi Student of the Year. Manaf sebelumnya sudah memenangkan trofi itu 2 kali dan sekarang dia ingin menciptakan hat-trick. Tapi karena dia sudah merebut Mia dari Rohan, Rohan pun ingin membalas Manaf dengan merebut trofi Student of the Year. Rohan kemudian kembali ke Pisorial Camandas. Saat ingin bergabung latihan dengan teman-temannya. Abhishek yang menjadi kapten tim Pisori menyuruh Rohan untuk duduk di bangku cadangan. Lalu Shreya datang menemui Rohan. Ternyata Shreya sudah tahu jika Mia menjatuhkan dirinya saat kompetisi menari. Dan Shreya sadar jika trofi yang dia menangkan bukanlah dari kerja kerasnya, karena itu Shreya mengajak Rohan untuk mengikuti kompetisi tari di kota Dehradun untuk membalas Manaf dan Mia. Rohan menolak ajakan Shreya dan Shreya pun pergi. Saat Shreya pergi Abhishek bilang jika Shreya datang kepada pecundang. Lalu Shreya membalas perkataan Abhishek jika yang pecundang adalah Abhishek dan anak-anak Pisori lainnya. Shreya bilang persahabatan yang lama hancur karena kesalahpahaman yang kecil. Shreya bilang jika dia yang memasukkan Pugi dan teman-temannya ke pesta Manaf, dia hanya memakai nama Rohan. Dan pertemanan kalian hancur karena hal seperti itu, kalianlah yang pecundang, ucap Shreya. Loser, loser, loser. Setelah mengetahui jika bukan Rohan yang memasukkan mereka ke pesta Manaf, Pugi pun keluar dengan alasan jika dia mengalami kram dan meminta Rohan untuk menggantikannya. Setelah itu Rohan menemui Shreya dan mengajak Shreya untuk mengikuti kompetisi tari di kota Dehradun. Rohan dan Shreya pun berlatih menari bersama untuk mengikuti kompetisi tari. Rohan dan Shreya menghabiskan waktu bersama setiap hari, mereka menjadi semakin dekat. Lalu Shreya bilang jika cara Rohan mencintai Mia, jika ada yang memberinya 10% saja, tidak akan pernah dia lepaskan sepanjang hidupnya. Shreya bilang jika dia sudah jatuh cinta kepada Rohan. Tapi Rohan mengira jika Shreya hanya sedang bercanda. Rohan dan Shreya pun mengikuti kompetisi tari, dan mereka pun menjadi pemenang kompetisi menari tersebut. Saat sedang bersama Shreya, Mia datang dan meminta maaf dan ingin balikan sama Rohan. Lalu mereka bertiga berbicara di sebuah kafe. Di tengah pembicaraan Shreya tidak sengaja menumpahkan kopi ke tangan Mia. Rohan lalu menyuruh Shreya untuk pergi. Opening Piala Dignity. Anak-anak Pisori mengejek Manaf dan teman-temannya. Setelah acara opening selesai Manaf dan teman-temannya memukuli Pugi dan Abhishek. Lalu Rohan datang menolong Pugi. Rohan dan Manaf berkelahi 1 lawan 1 dan Rohan pun menang di perkelahian tersebut. Setelah kejadian itu anak-anak Pisori berlatih giat dan bekerja keras. Anak-anak Pisori bertekad untuk menjadi juara Piala Dignity. Piala Dignity pun dimulai. Lomba pertama adalah lomba lari 100 meter. Rohan melaju sangat cepat dan langsung memimpin, tapi saat sudah dekat dengan garis finish Manaf menyalip Rohan dan memenangkan lomba lari 100 meter itu. Lomba lari 400 meter. Sama seperti lomba lari 100 meter Rohan memimpin di awal tapi dikalahkan oleh Manaf di akhir. Lomba lari 800 meter. Rohan akhirnya bisa memenangkan lomba, dengan membiarkan Manaf memimpin, dan saat Manaf menurunkan kecepatannya karena kelelahan, Rohan menyalip dan berhasil menjadi juara 1. Hari kedua Piala Dignity memainkan olahraga utama dalam kompetisi ini, yaitu kabadi. Pisori dan Teresa menjadi tim yang paling sukses. Pisori berhasil menaklukkan lawannya 1 per 1 dengan penuh semangat, hingga akhirnya Pisori dan Teresa bertemu di partai final pada hari ketiga. Saat pulang ke rumah Mia terlihat sangat senang karena Rohan masuk ke final. Mia lalu hendak mencium Rohan, tetapi Rohan menolak ajakan Mia untuk berciuman. Mia lalu bertanya, apakah kau masih marah padaku, tanya Mia. Rohan lalu menjawab jika dengan minta maaf saja tidak bisa mengembalikan semuanya. Lalu Mia bilang jika dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan maaf dari Rohan. Mia bilang Rohan bisa menghukumnya apa saja yang dia mau. Lalu Rohan bilang jika dia tidak mau memikirkan hal tersebut. Rohan hanya ingin mewujudkan impiannya untuk memenangkan trofi Student of the Year. Lalu Mia bilang bagaimana jika mimpimu sekarang adalah mimpiku juga, ucap Mia.
Lalu Rohan bilang jika dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Sebelum pertandingan final antara Pisori dan Teresa, Rohan mencari Shreya. Akhirnya Rohan menemukan Shreya di aula, lalu Rohan meminta Shreya untuk melihat pertandingannya. Tapi Shreya tidak mau dan mengatakan apa satu pendukung tidak cukup, yang dimaksud Shreya adalah Mia. Lalu Rohan bilang jika Mia hanyalah teman, dia adalah masa lalu, ucap Rohan. Kemudian Shreya bertanya siapa masa kinimu, Rohan lalu bilang Shreya lah masa kininya. Shreya kembali bertanya siapa masa depan Rohan. Rohan lalu bilang, suatu hari kelak dia akan berusia 91 tahun, saat sedang sekarat tidak akan ada bibi atau teman-teman Pisori. Hanya akan ada satu orang yang menemaninya. Maukah kamu menjadi seseorang itu? Lalu Shreya bilang jika waktunya mencintai Rohan sudah dimulai sejak lama. मेरा टाइम तो कब से शुरू हो चुका है। Lalu Shreya bilang hal yang terpenting saat ini adalah Student of the Year. Pertandingan final pun dimulai. Serangan pertama dari Teresa dilakukan oleh Manaf. Manaf berhasil mendapatkan poin. Lalu saat Pisori menyerang, para pemain Teresa berhasil menghentikan anak-anak Pisori. Lalu giliran Rohan menyerang, Rohan berhasil lolos dan mendapat poin pertama untuk Pisori. Hal itu membuat anak-anak Pisori lainnya termotivasi, lalu Pisori unggul dari Teresa. Teresa lalu mulai bermain kasar, pertama mereka membuat bahu Rohan cedera. Lalu satu persatu mereka mengeluarkan anak-anak Pisori. Kini tinggal satu anak Pisori yang bertahan, tapi satu anak itu pun dikeluarkan oleh anak-anak Teresa. Babak pertama selesai dan poin Teresa unggul jauh dari Pisori. Saat jeda babak, pelatih Pisori menyerah. Pelatih Pisori bilang jika tahun ini terlalu sulit dan Rohan juga terluka. Kita coba lagi tahun depan, kata pelatih Pisori. Tapi tiba-tiba Rohan masuk ke lapangan dan menantang Manaf untuk kembali bertanding. Rohan tetap bermain meski sedang cedera, anak-anak Pisori lainnya lalu sangat termotivasi dan sangat bersemangat. Hingga akhirnya mereka hampir menyusul Teresa, tapi waktu mereka tinggal 30 detik. Itu pun Teresa yang sedang menyerang. Saat Manaf ingin mengakhiri pertandingan dia melewatkan 1 detik. Dan itu membuat Pisori mendapatkan satu kesempatan untuk menyerang. Rohan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia menjatuhkan seluruh pemain Teresa dan berhasil mendapatkan poin sempurna. Dan Pisori akhirnya berhasil mengalahkan Teresa dan Rohan pun menjadi siswa terbaik tahun 2019. Saat Rohan sedang merayakan kemenangan, Shreya berlari dan memeluk Rohan sambil berkata, I love you Daver, yang artinya aku cinta kamu bodoh. Panggilan sayang Shreya pada Rohan adalah Daver yang artinya bodoh. Dafo. Dafo. Dafo तुम ही हो। Di akhir film juga ada Mia yang merelakan Rohan untuk Shreya, karena Mia sadar jika dia sudah kehilangan Rohan saat dia berselingkuh dengan Manaf. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah, jika sudah memiliki sesuatu yang jelas jangan mengejar hal yang tidak pasti, karena kamu bisa kehilangan yang sudah menjadi milikmu. Jangan mengejar hal yang belum kau miliki, tapi syukurilah sesuatu yang sudah menjadi milikmu. Sadarlah apa yang bisa kamu miliki dan apa yang tidak bisa kamu miliki. Oke, sampai di sini dulu ya teman, kita bertemu lagi di video berikutnya. Dan ya, terima kasih untuk menonton.